Halo guys, selamat datang di channel Arya Bagus. Kali ini aku akan menceritakan cerita horor lagi yang saya dapat dari cerita horor Twitter di Facebook yang berjudul Renovasi Rumah Kosong Berhantu di Purwokerto. Oke, lanjut saja. Kali ini aku akan cerita kisahku di daerah Purwokerto, tempatnya di desa Karangklesem. Aku nulis langsung dari yang ada di pikiran dan memoriku. Jadi kalau ada kata-kata yang typo dan salah, mohon maaf. Januari 2019, aku akhirnya libur kuliah di salah satu universitas swasta di Tangerang Selatan. Tapi aku sedih waktu itu nggak ada duit buat pulkam karena ayah yang sedang sakit. Jadinya aku pulkam baru nanti Juli untuk melepas kangen sama ortuku. Waktu itu juga kebetulan lagi galau-galaunya ditinggalin cewek yang sukai. Sekampus lagi jadinya aku galau banget dan hancurin HP ku sampai remuk dan gak bisa dipakai lagi. Tapi aku salah, aku nyesel HP ku aku hancurin gara-gara itu cewek yang milih cowok lain. Timbang aku udah gak ada duit, cinta kandas sampai hancur gak bisa buka ais. Ya udah nasib aku nyari kerja sampingan kemana-mana untuk nyari duit buat beli HP dan nabung. Aku waktu itu gak ketemu tempat kerjaan yang menerima aku sebulan doang untuk kerja nihil. Pas aku nyuci motor omku di cucian motor, aku nemu tetanggaku yang di Kudus dan kerja jadi kuli bangunan. Aku ngobrol-ngobrol dong dengan sebut aja itu Pak Tri. Singkat cerita dan menawarkan aku kerja jadi kuli bangunan di daerah Karangklesem, Purwokerto. Aku karena butuh duit dan emang gak ada kegiatan lain, dan beliau kenal dekat dengan keluargaku ya percaya, dan aku terima tawaran kerja jadi kuli bangunan renovasi rumah di Karangklesem. Aku telepon mama dan ayah pakai HP temanku. Aku izin kerja buat nyari duit HP yang rusak. Cuma aku nggak bilang kalau kerja jadi kuli bangunan biar diizinin. Aku izin dengan tanteku di Tangerang Selatan yang aku tempati sampai sekarang kalau aku kuliah di Tangsel. Beliau mengizinkan dan langsung akhirnya aku samperin ke kontrakan Pak Tri dan siap-siap untuk pergi ke Purwokerto naik truk pasir yang dikendarai Pak Tri dan anaknya sih. Aku udah bawa bekal baju lamaku untuk buat ganti baju ketika aku udah di kuli bangunan. Kadang aku mikir gara-gara cinta aku jadi galau mulu. Coba kok kalau nggak aku nggak galau, aku nggak banting tuh HP. Dapat doi lagi, kenal awal Juni sudah klop, sudah saling komitmen, Desember ditinggalin lagi. Tai. Akhirnya aku cus berangkat ke Purwokerto dong kan. Di perjalanan aku tidur dong anjir. Bangun-bangun cuma buat makan di rest area tol Cipali. Kenyang, lalu tidur lagi dan sampai akhirnya tiba aku di kota Purwokerto. Kota Purwokerto, ibu kota dari Banyumas ini dingin juga ya, pikirku. Apa karena dekat Dieng atau gimana gitu. Ramein dong, nanti aku sedih nih. Aku lanjut. Sampai di daerah Karangklesem, aku dikasih training sehari agar badan nanti nggak kaget dan kuat ketika jadi kuli bangunan. Akhirnya aku training sehari jadi kuli bangunan. Itu berat kan? Benar. Bapak-bapak kuli bangunan tuh proyek, semangat pak, doaku selalu menyertaimu. Aku training bawa bata, pasir, sama naruh kenteng aja udah capek, gimana nanti selesai sampai sore. Ya udah maaf, tapi dingin tahu Pak Tri. Iya nang kerjanya berat kan? Nggih pak, nyari duit kayak gini berat banget. Di sela-sela istirahatku waktu duhur. Yo wis nang, nanti kalau habis istirahat kerja lagi ya, lusa kita dapat borongan 15 hari buat bangunan rumah. Nggih pak, doakan sehat walung tulang ku remuk ini tahan lama-lama. Pak Tri, ayo kerja wes 30 tahun sehat-sehat ayo. Ndangi ayo kerja dan akhirnya aku kerja lagi sampai jam 4 dan pulang ke kontrakan di desa itu juga agar lokasinya agak jauh dari tempat kita kerja. Besok aku langsung ke tempat anjir di kontrakan. Tidur seharian sampai sore. Pak Tri katanya nggak tega bangun karena mungkin ini pertama kali. Nah, ini tak kasih telur ayam kampung sama madu diminum buat kamu kerja besok biar kuat. Wah manjur tah Pak Tri, aku sedih no, kesel, capek apalagi 15 hari nanti. Nggak apa-apa nang, kerja sungguh-sungguh untuk biar dapat duit banyak. Iya pak, ngapunten nih. Semenjak itu aku bertekad dan menjadi aku harus sukses, bahagiain orang tuaku dan jodohku kelak. Anak dan istriku jangan sampai ngerasain susahnya hidup seperti apa yang dirasakan suami dan ayahnya ini.
Amin. Akhirnya akhir Januari sepertinya dari awal Februari dalam kurun 15 hari aku kerja di desa Karangklesem buat rumah di sana dengan kuli berjumlah 6 orang termasuk aku. Pak Tri dan anaknya berjalan dengan lancar. 10 hari pertama aku kerja sangat berat banget. Aku jatuhan bata karena salah lempar bata ke atas. Jatuhin selusin kenteng, hampir ketimbun pasir dan bahkan jatuh dari lantai 2. Sakit badanku semua. Pak Tri yang ngobatin aku dan anaknya selalu ngasih aku semangat. Akhirnya karena tiap malam aku minum madu plus 2 telur ayam kampung, besoknya segar lagi, dan 5 hari selanjutnya aku tempuh itu kerja dengan lancar. Awal Februari borongan itu udah selesai dan aku dapat gaji. Kalau dihitung-hitung dikit aku dikasih karena ya emang itu borongan dan dibagi banyak orang, tapi tak apalah, aku kumpulin dulu siapa tahu dapat lagi nantinya. Nah, kita selama 3 hari setelahnya itu kita nganggur, mau ngambil job kuli lagi apa enggak, soalnya Pak Tri juga disuruh balik ke Kudus sama istrinya, dan Pak Tri model suami yang takut sama istrinya itu katanya loh ya buat. Tapi 3 hari setelah kita nganggur dan putuskan untuk pulang, ada seseorang ibu datang ke kontrakanku secara tiba-tiba. Paranormal experience-nya berawal dari sini. Jadi waktu hari apa ya lupa aku itu pulang dari sholat subuh di musola bareng Pak Tri dan anaknya. Ayo sebut saja itu Dodi lah anaknya. Nah, pas kita mau masuk ke kontrakan bareng-bareng kan Pak Tri mengambil kunci di atas pintu. Dia merogoh tangannya kesana kemari namun nggak ketemu itu kunci di atas pintu. Pak Tri ambil tuh kursi depan buat naik sedikit agar nyari itu kunci. Pas tangannya masuk lebih dalam lagi lewat atas pintu, seret, terasa ada yang narik dengan aura dingin yang mencengkram di tangannya. Otomatis beliau kaget dan langsung turun dari kursi tersebut. Aku dan Dodi menolong Pak Tri dengan bantu turun dari kursi. Ada yang narik tanganku, Yan, Dot. Aku langsung meriksa jendela kontrakan tersebut ada yang di dalam atau tidak. Pas aku sama Dodi memeriksa jendela kontrakan, pantulan kaca kontrakan menunjukkan sesosok wanita sedang menggendong anaknya dengan selendang dan memakai daster. Aku dan Dodi terdiam sejenak dan melihat terus bayangan di kaca tersebut. Pas kita mau balik badan untuk memeriksa Pak Tri, Mbak, ada yang bisa kami bantu dalam bahasa Jawa? Wah, aku dan Dodi kaget dan teriak ketika Pak Tri menyapa seorang ibu muda di belakang. Oh benar itu orang, pikirku. Dodi, Pak ngeliatin aja sih. Lah yuk Pak Tri iki. Seorang ibu muda dengan anak yang digendongnya subuh-subuh datang ke kontrakan. Mas, aku Bu Tari, aku punya rumah kosong yang mau aku tempatin mas di daerah sini kok. Aku janda anak satu mas, mau tinggal di situ. Mas, bantuin aku ya, renov selama seminggu, biar nggak bersihan itu rumah. Aku gaji masing-masing 2 juta setelah selesai seminggu itu. Tapi mas tinggal di situ ya, biar nggak mondar-mandir ke kontrakan. Truk taruh depan rumah nggak apa-apa. Pak Tri ngapunten enggih. Mbak, yakin ono ada kamar buat kita bertiga, ada ngasih uang segitu gedenya. Nggih Pak, bantu renov nanti hari pertama bersihin pekarangan sama dalamnya dulu Pak. Habis itu nanti malamnya saya kesana buat ngomongin masalah bahan bangunan. Mulai curiga Ibu Tari ini ngapain harus malam-malam ke rumah kosong ya kita bersihin setelah kita beresin. Kenapa nggak siangnya aja? Aku refleks lihat kakinya masih ada, tapi agak lihat bayi yang digendongnya. Matanya melek ke arah Pak Tri tanpa nangis sedikit pun. Anjir, perasaanku nggak enak waktu itu, dan Dodi karena nggak tahu apa yang aku rasakan jadinya dia nyimak omongan Bu Tari. Tapi aku tetap fokus sama wajah bayi itu yang melihat Pak Tri terus menerus. Bu Tari langsung melihatku dengan tatapan kosongnya karena aku memperhatikan anaknya. Aku tatapan balik dong matanya Bu Tari, dan tiba-tiba aku melihat matanya itu lama-lama berwarna putih. Makin lama hitam di matanya hilang, dan aku langsung merinding melihatnya. Aku mungkin yang lihat itu. Ini Bu Tari, nanti jam 6 kami ke sana, ke RT dan RW. Astagfirullah. Kaget dan refleks mengucap istighfar karena suara Pak Tri mengajarkanku karena mata dari Bu Tari. Dodi, onopo masku, nopo, kamu kenapa nak? Bu Tari matanya mulai sedia kalah. Gak apa-apa Pak, Mas. Dan selesaikan singkat cerita, kita siap berangkat dan bawa semua barang untuk dibawa ke rumah Bu Tari. Pas kita di rumah itu, ternyata rumah cukup bagus. Mungkin kita merenov kantengnya yang mulai rusak, lantai dan bersihin lumpur depan.
Terus masuk ke pekarangan rumah. Kita mulai bagi-bagi tempat untuk bersihin itu rumah. Pak Tri dan aku bersihin rumah karena lantainya yang udah mulai kotor dengan lumut dan rumput, dan kamar yang kita tempati tentunya Dodi bersihin rumput di luar rumah karangan. Akhirnya kita mulai pekerjaan itu. Di dapur dan ruang tamu, aku dan Pak Tri membersihkan lumut dan rumput di lantai, dan Dodi sudah selesai bersihin rumput di depan tempat di azan zuhur. Dapur selesai, ruang tamu selesai, dan pekarangan rumah sudah selesai dibersihkan. Kita keluar bentar untuk cari makan di luar. Selesai kita makan, kita lanjutkan lagi. Kali ini Dodi dapat bagian kamar mandi Pak Tri di ruang keluarga, dan aku bersihin kamar tidur buat kita bertiga tidur nanti malam. Kejadian menyeramkan itu terjadi setelah kita istirahat. Berawal dari Dodi ketika bersihin kamar mandi, dia mengikat terlebih dahulu di bak mandi. Pas ketika masuk tangannya ke bak mandi, Dodi nemuin segumpal rambut di bak mandi yang berantakan dan ada darah di bawah rambut itu. Dan ketika Dodi mau membuang itu rambut keluar, pas dia balik badan ada sesosok wajah yang sangat rusak bergelantungan di atas kamar mandi dengan posisi kepala seperti kelelawar. Dodi kaget dan pingsan saat itu juga. Dodi hanya ingat itu sebelum dia pingsan saat setelah kita nemuin Dodi pingsan di jam 5 sore. Pak Tri diganggu ketika dia bersihin kursi di ruang keluarga. Pas dia mau lap kursi goyang di ruang keluarga, dia melihat atas buat duduk seperti ada yang duduk di atas kursi goyang. Pas dia mendekati kursi goyang itu, Pak Tri nggak lihat apa-apa dan beliau lanjut bersihin sampai jam 5. Aku yang paling nggak benar ini diganggunya. Aku bersihin kelambu yang ada di kasur tersebut dan mengambil spray kasur dan bantal yang ada di kasur. Cekrek, pintu terkunci tiba-tiba. Dodi ojo guyon, nggak baik di rumah kosong, pikirku. Itu Dodi, padahal bukan Dodi, itu udah pingsan. Aku lanjutin lagi. Aku nyalakan kipas yang ada di dalam kamar tersebut karena gerah. Spray aku kipasin kan biar nggak terlalu lembab untuk ditempati. Pas aku kipas-kipasin di kolong kasur, ada yang narikku dengan tangan basah lembab dan aku terlentang dengan spray menutup kepalaku. Haha. Suara ketawa seorang cewek terasa ada di dekatku waktu itu. Padahal pintu sangat terkunci. Aku langsung bangun, tapi nggak bisa aku singkirkan itu spray, dan mungkin karena aku panik atau gimana aku terjebak di spray itu. Pas aku mau lepasin itu spray, dua tangan dengan kuku panjang masuk ke dalam spray dan mendekati wajah dan tanganku untuk meraih sesuatu yang ada di tubuhku. Hahaha, aku ambil kau nak, jiwa ragamu. Haha, jangan, aku cuma mau bersihin itu rumah. Aku nggak ngapa-ngapain kok. Sakit. Dia mulai mencengkram wajahku, dan ketika aku mulai nggak kuat dengan itu, aku akhirnya tidur dan tak sadarkan diri sampai menjelang maghrib. Aku bangun-bangun sudah ada di dalam truk Pak Tri dan Dodi yang nemenin aku. Astagfirullah, nah, kamu kenapa? Kamu ngeliat apa? Aku diam dan masih syok. Dodi, bapak, aku tadi ngeliat wajah rusak neng kamar mandi, padahal aku cuma mau buang rambut, dan habis itu aku ketiduran dan bangun bapak seret keluar kamar mandi. Ada apa toh Pak? Iki bapak mau tadi yo keganggu nak pas bersihin kursi goyang nang ruang keluarga, cuma yo ngono tok. Tenang, aku lanjutin kok. Ngono tok po piye no Pak Tri. Aku diganggu di kamar Pak, ada tangan yang mencengkram muka aku. Pak Tri, ada yang ketawa Pak, cewek di kamar. Aku takut Pak, pulang Pak ke Tangsel, barangmu akan masih di sana juga Pak Tri, sekalian antar aku. Yowis, aku sholat nang omahku. Aku sholat di rumah itu, kita ngajiin biar arwahnya tenang di rumah itu, dan kita bicarakan lagi sama Bu Tari. Katanya habis maghrib beliau kesini, nanti diomongin. Lah, delalah, cok, aku sama Dodi ya ikut aja sholat di rumah itu. Tapi dengan kejadian Dodi di kamar mandi yang ada setannya, kami bertiga wudhu dengan air aqua yang ada di truk karena takut masuk ke kamar mandi. Akhirnya kita sholat di ruang keluarga itu. Kita menghadap ke kiblat dengan sedikit mengiring dan menghadap lemari kaca kuno yang persis ketika kita sholat.
Kita malah menghadap ke lemari kaca itu. Mau nggak mau kita di situ karena hanya itu tempat ruang keluarga yang sudah bersih. Akhirnya kita sholat maghrib berjamaah pada waladolin amin. Hihihi, ada suara anak kecil terdengar di sela kita sholat. Pak Tri membacakan surat An-Naba yang banyak sekali ayatnya dengan suara lembutnya. Tapi pas di tengah suara An-Naba, hei kalian semua, haha, jangan lihat ke bawah, terus menghadap sajadahmu, lihatlah kaca di depanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi la lahila huwai wahayui kuyam latal duduhu sinatu walanaum. Pak Tri mulai terbata dan beralih ke ayat kursi. Ini loh Bu Tari sebenarnya, hihi, sini kalian semua kerja nggak becus. Aku mulai mengangkat sedikit demi sedikit kepalaku untuk melihat apa yang terjadi. Aku tengok Dodi meringis dan menangis dan menyangka kalau itu hanya perasaannya. Sini kalian, aku ingat ini suara siapa, pasti dulu di atas lemari itu. Pas aku berani mengangkat kepalaku dan melihat lemari kaca tersebut, asyik 3 hantu yang aku benci ada di situ. Pak Tri juga mulai mengangkat kepala dan melihat 3 sosok hantu yang paling aku benci. Dodi pas melihat hantu 3 tersebut langsung ngacir ke arah pintu yang tiba-tiba terkunci. Dok 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 dok. Dodi, Bapak, Mas Bian, ayo balik, kok pintunya terkunci? Aku melihat kuntilanak yang benar itu adalah Bu Tari. Mata yang putih menatapku dengan senyum lebarnya yang sampai ke telinga. Hihi, berani juga kamu lihat anak muda. Hihi, senyum lebarnya dengan darah yang mengalir di mulut masih terngiang di kepalaku. Genderuwo itu sangat seram menurutku. Genderuwo itu ini duduk di lemari kaca atas itu dengan mata merah, kaki berbulu yang sangat besar dengan wajah yang berbulu dengan taringnya seperti babi hutan. Wah, hahaha, coba cek lemari kacamu pada foto di atas lemarimu ada. Di depan Pak Tri ada sosok pocong yang bermata terbalut kapan dan hampir semua mukanya sudah rusak dan tinggal berulang. Dia memperhatikan Pak Tri terus menerus, namun Pak Tri hanya meram dan gak berani melihat sosok pocong tersebut. Mata kapasnya, hidungnya bolong dengan kain kafan berbau amis darah tersium. Dodi, Bapak, terus kita di dalamnya ada pocong. Bapak, ada. Pak Tri masih diam dan berusaha membaca surat-surat ruqyah. Aku terjatuh tersungkur dan melihat 3 sosok hantu di depan mataku. Allah, serem banget. Waktu itu aku nangis, aku gak bisa berkata apa-apa lagi. Ini kejadian di trade adikku, tumbal pesugihan terjadi lagi. Aku takut ya Allah. Hihi, wa makolatul jinah wa insan ila lihaqu haram. Bapak, Mas Bian, pintu nggak bisa dibuka. Pak Tri melek, Pak, ayo pulang. Keluar pocong tersebut mulai nyamperin si Dodi mulai ketakutan. Dok, tolong. Kuntilanak itu mulai nyamperin kita dengan membawa anaknya yang tidak ada kepalanya, hanya badan yang berlumuran darah dan nanah. Kamu nggak sopan kembali lihat anak saya. Sini kamu, sini. Hihi. Aku langsung narik Pak Tri agar sadar dan lari ke arah pintu dan nyamperin Dodi yang disamperin sama si pocong. Auzubillah sami alimi minasaitani irajim. Aku baca doa andalanku dan pocong itu tiba-tiba terpental jauh. Dodi, Bapak. Pas aku dekat dan udah sampai ke arah pintu dengan Pak Tri, kita mulai berusaha buka pintu. Aku menengok ke arah keluar, ada sosok putih yang datang menampiri pintu rumah ini. Aku lemas, Pak Tri lemas, si Dodi juga udah gak berani lagi. Di situ kami pasrah baju, buka pintu, ada sosok putih, belakang ada 3 hantu jancu itu. Aku pasrah, Pak Tri mulai batuk-batuk dan gak berdaya. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Wah, langsung sekuat tenaga langsung lari ke truk untuk pergi ke rumah itu sejauh mungkin. Aku cek truk tersebut dan sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Hihi, jangan lari, hara. Dodi mulai menyalakan truk Pak Tri dan udah gak kuat lagi untuk nyupir. Dodi, pergi dari sini cepat, truk ke rumah tersebut. Dan azan Isya berkumandang. Kita udah di luar pekarangan rumah dan teriakan itu berhenti. Waktu itu sepi banget dan hujan rintik-rintik kayak gini, sendu gitu. Pokoknya kalau ada warga Karangklosem yang darah situ dan lihat truk jalannya kencang banget hujan-hujanan, itu kita akhirnya kita selamat dari rumah kosong tersebut. Kita berhenti di salah satu masjid luar desa untuk menunaikan sholat Isya dan menenangkan diri. Pak Tri dan Dodi mandi terlebih dahulu dan aku mengecek ada sesuatu di truk. Nggak ada yang menempel di badan truk tersebut. Kan
siapa tahu ada yang nempel kan bisa merabehkan ya. Tapi pas aku periksa bagian lama, aku melihat sosok wanita berwujud putih. Dia tersenyum ke arahku, manis sekali, wajahnya pucat namun terasa senang kalau dilihat. Dia kayak gitu dah pokoknya. Terus akhirnya dia mengangguk dan pergi dengan hembusan angin dan rintik hujan. Itu kuntilanak yang nemuin aku. Aku baru sadar kalau mungkin dia yang buka pintu ketika dia sedang fase pasrah di rumah itu. Mungkin Mbak Kunti itu yang ngusir pocong Citra tuh. Nah, kenapa dia menolongku? Aku langsung terucap, ya Allah, tidak ada pertolonganmu selain Engkau. Hujan rintik di masjid salah satu di kota Purwokerto tak jauh di tempat kejadian. Kita berhenti sebentar untuk istirahat dan menenangkan diri. Mbak Kunti yang nolong aku pun ingin mengambil aku waktu lahir. Makasih deh Pak Tri. Mulai minum obat jantungnya dibantu dengan studio. Aku mau memeriksa adakah barang yang tertinggal dan tersisa. Jam 9 lewat, kita akhirnya pergi meninggalkan kota Purwokerto dengan kenangan yang menyeramkan. Kita akhirnya pulang. Ini aku minjam HP-nya Rudi dan untuk foto dan post di IG. Itu lagi tren jadi kuli. Sudah ya, dadah, see you again. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.